Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam Salam harmoni. Pengertian masyarakat madani. Secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu masyarakat dan madani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang sama. Sedangkan kata madani mempunyai pengertian beradab dan bernorma hukum. Masyarakat madani menurut suatu tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan toleransi, demokrasi, berkeadaban, dan menghargai akan adanya pluralisme atau kemajemukan. Masyarakat madani juga dikenal dengan istilah civil society yang artinya masyarakat sipil. Sejarah masyarakat madani. Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat diartikan bahwa dalam masyarakat Yunani kuno, masalah ini sudah mengemuka. Raharjo 1997 menyatakan bahwa istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Sebagai orator Yunani kuno, civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility yaitu kewargaan dan urbanity yaitu budaya kota. Maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau, pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan arti lain, pluralitas adalah sesuatu yang kodrati dalam kehidupan. Kedua, tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara, sesama agama, ataupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat maupun pendirian orang lain. Ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan hanya sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi berarti pula suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani merupakan institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan juga memberi kritik yang membangun pada kebijakan-kebijakan pemerintah.
ada 5 pilar yang dimaksud, yaitu yang pertama, supremasi hukum. Setiap warga negara haruslah tunduk serta dilindungi oleh hukum. Dengan begitu, warga negara memperoleh jaminan serta perlindungan terhadap segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh individu dan juga kelompok masyarakat. Dengan itu, hak dan kebebasan antar warga bisa terwujud secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, pers. Pers merupakan institusi independen yang mempunyai fungsi dalam mengontrol sosial. Dalam pelaksanaannya, pers bisa mengkritisi, mempublikasi, serta menganalisis kebijakan pemerintah. Selain itu, pers juga bisa menyampaikan informasi terkait dengan aspirasi masyarakat melalui media secara objektif dan transparan. Yang ketiga adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan bagian dari kekuatan sosial yang bergerak di dalam jalur moral untuk menyampaikan aspirasi dan juga mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perguruan tinggi mempunyai tugas utama untuk menciptakan ide alternatif serta konstruktif untuk menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat sering disingkat menjadi LSM, merupakan institusi yang mempunyai tugas membantu serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. LSM dalam konteks masyarakat madani memiliki tugas untuk mengadakan pemberdayaan pada masyarakat tentang hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan mengadakan pelatihan dan juga sosialisasi program pembangunan masyarakat. Partai politik. Partai politik adalah salah satu syarat terwujudnya masyarakat madani. Partai politik ini adalah tempat untuk setiap warga negara bisa mengekspresikan pandangan politiknya. Sehingga, partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya dan terciptanya masyarakat madani. Menjadi masyarakat madani Indonesia. Pengembangan masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa sepenanggungan, cita-cita, dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Di antara keunggulan bangsa Indonesia merupakan berhasilnya proses alkulturasi dan inkulturasi yang kritis dan konstruktif. Untuk membangun masyarakat madani Indonesia, terdapat 6 faktor yang harus diperhatikan, yaitu: yang pertama, adanya perbaikan di sektor ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan dapat mendukung kegiatan pemerintah. Tumbuhnya intelektualitas dalam rangka membangun manusia yang memiliki komitmen untuk independen. Terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan lebih independen. Berkembangnya pluralisme dalam kehidupan yang beragam. Adanya partisipasi aktif dalam menciptakan tata pamong yang baik. Adanya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang melandasi moral kehidupan.
Contoh kasus masyarakat madani. Reformasi. Pada masa reformasi, terdapat pemilu atau pemilihan umum. Pemilu pertama dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1999 silam, yang merupakan tonggak penting dalam upaya bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu otoritarian dan menumbuhkan masyarakat madani yang demokratis. Kejadian ini adalah suatu perwujudan dari semua semangat reformasi yang dibangkitkan oleh para mahasiswa Indonesia di awal dan pertengahan tahun 1998. Berikutnya adalah masyarakat madani dalam kasus illegal logging. Kasus illegal logging di Indonesia semakin marak dieksploitasi oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri. Kalau Bapak tidak mau jaga hutan, lebih bagus Bapak kebiri. Daripada Bapak itu punya anak, cucu dari Bapak itu, dia akan menderita pada tahun-tahun yang akan datang karena hutannya sudah habis. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa hutan. Karena alam ciptaan itu selalu ada hubungan dengan kehidupan. Jadi tanpa alam ini manusia tidak bisa hidup. Itu yang menjadi motivasi dan dasar, sehingga rasa cinta itu selalu yang membuat kita terus ada di hutan ini. Sebenarnya, kasus illegal logging bukan merupakan kasus baru dalam sejarah kelam rusaknya lingkungan di negeri ini. WWF menganggap dengan mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan, secara tidak langsung kami ikut memberdayakan masyarakat untuk menjaga atau melestarikan hutannya sendiri. Karena hampir 70% masyarakat asli Papua hidup di dalam dan sekitar hutan. Sebelum tanda bambara harus tambah ukuri, bebane, terus tea ini, menteri. Sebelum penebangan, kita melakukan dulu namanya pemetaan blok areal kerja atau namanya ini kan rencana kerja tahunan. Dalam rencana RKT atau blok tahunan itu, kami menentukan pohon-pohon yang menurut secara sistem silvikultur itu merupakan pohon yang sudah layak atau masa tebang. Dari hasil pemetaan ini diharapkan akan membantu tim kami yang bekerja di lapangan dalam menyusun rencana pengelolaan. Itu kayu kami sudah tebang dengan sensor, kayu sudah sampai di tanah, baru kami bersihkan pakai sensor. Bersihkan masih pakai sensor. Ukur diameternya dulu, setelah itu ukur panjangnya. Tadi kalian sudah ukur panjang, selanjutnya kita ukur diameter pangkal dan diameter ujung. Jarak kedua berapa? 42. Setelah itu kami pasang alat mutasinya untuk bisa memproduksi kayu. Nah, dalam hal inilah peran masyarakat madani sangat dibutuhkan. Kita menyadari bahwa masyarakat madani identik dengan masyarakat yang sadar dan peduli akan suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan dalam cakupan antar generasi. Yang dalam hal ini difokuskan mengenai lingkungan hidup. Maka, untuk itu, masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya arti kelestarian lingkungan. Tebang satu pohon, kami tanam kembali pengganti pohon yang kami tebang, supaya itu
itu membuat hutan itu semakin hari dan berganti tahun juga tetap subur kembali. Hutan itu adalah mama kami. Karena hutan kami bisa ada. Kalau tidak ada hutan, kami kehilangan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, Salam sejahtera. salam harmoni.